pagi. Yes, itu baru roh yang baru. Pagi hari ini kita merayakan hari Pentakosta di seluruh penjuru dunia. Pagi hari ini Roh Kudus sudah mencurahkannya bagi kita. Izinkan Roh Kudus yang bekerja menyentuh setiap hati kita, menyentuh setiap hidup kita. Kita percaya Roh Kudus tinggal di tempat ini, amin. Roh Kudus tinggal atas keluarga kita, atas usaha kita. Dan pagi hari ini kita bersyukur bahwa Roh Allah yang memenuhi kita. Terima kasih banyak Tuhan. Kami rindu untuk menyembah-Mu. Kami rindu untuk menyenangkan-Mu Bapa. Terima kasih Yesus. Bapa
kekuatan yang Tuhan beri bagi kami. Tuhan, kami menghargai Engkau, kami menghargai Roh-Mu Tuhan, kami menghargai Roh Kudus Tuhan. Pagi hari ini kami percaya api yang baru, urapan yang baru turun di tempat ini, bahkan di seluruh penjuru dunia Tuhan. Ada api yang baru, ada kuasa yang baru, ada pemulihan yang baru, kesembuhan baru, bahkan berkat baru Tuhan. Engkau mungkin meninggalkan kami Tuhan, tapi Roh Kudus-Mu tetap tinggal atas kami. Terima kasih Tuhan, Roh-Mu yang memberi kami penghiburan, Roh-Mu yang beri kami kekuatan Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan, terima kasih. Kami bersuka cita karena kami percaya anggur baru dicurahkan pagi ini. Haleluya, dalam nama Yesus, amin. Sekali lagi shalom Bapak Ibu Saudara. Luar biasa. Mungkin kalau pakai masker agak hangat ya, tapi kita percaya pagi ini Roh Tuhan yang menguatkan kita, memulihkan kita, amin. Anggur baru tercurah di tempat ini, percaya. Mari siapa ingin batu yang paling bagus, siapa ingin batu yang terbaru, coba kita anggur dicurahkan di tempat ini, memenuhi. Yeah.
detik aja, dalam hitungan ketiga buka maskernya. Kelihatan wajah yang bersuka cita sama yang bohong-bohongan ya. 2, 3. Semuanya wajah bersuka cita karena pagi hari ini Roh Kudus turun atas kita. Amin. Haleluya. Anak muda, kayak di atas, jangan jaim-jaim. Kalau mau muji Tuhan, mau lompat-lompat gak akan kejeduk sampai atas. Tuhan tolong, ada malaikat yang jagain ya. Pagi hari ini kami izinkan Kau bekerja Tuhan, sebebas-bebasnya Tuhan. Ketika Roh Kudus dicurahkan, banyak orang yang dipulihkan. Ketika Roh Kudus dicurahkan, banyak orang yang disembuhkan. Dan pagi hari ini mari terima itu. Izinkan Roh Kudus bekerja. Ketika kita membuka hati kita, membuka pikiran kita untuk Roh Kudus, untuk Tuhan, kita percaya semua yang menjadi mimpi kita menjadi nyata. Terima kasih Tuhan. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi. Kami izinkan Kau bekerja Tuhan. Urapanmu kami rindukan Tuhan. Rawatanmu Kaulah yang
tidak pernah tinggalkan kami. Terima kasih untuk hari ini. Terima kasih Tuhan. Ada kesembuhan dalam puji-pujian, ada kelepasan dalam setiap puji-pujian. Bahkan saat kami menyembah Engkau, ada kuasa yang Tuhan turunkan atas kami. Tuhan curahkan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kami siapkan hati kami untuk kami terima kebenaran firman Allah. Berbicaralah Engkau melalui hamba-Mu kepada setiap kami Tuhan. Biar firman-Mu yang menguatkan, firman-Mu yang memberi kami pengertian Tuhan, untuk kami terus berharap kepadamu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Saudara. Puji Tuhan. Shalom. Semua sehat. Ini adalah hari Pentakosta, hari yang sebetulnya spesial ya bagi umat Kristen. Apa itu Pentakosta? Sedikit saya akan ulas, mungkin ada beberapa jemaat juga bukan kurang ngerti, tapi kadang-kadang kan yang diingat gini, hari Natal, hari Paskah gitu ya, Jumat Agung gitu. Apa itu Pentakosta? Pentakosta adalah hari ke-50 setelah kebangkitan Yesus Kristus. Ya. Kemarin 10 hari yang lalu kita sudah memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga, di mana setelah kebangkitan Tuhan Yesus itu 40 hari setelah kebangkitan Tuhan Yesus itu dalam tubuh kemuliaannya itu berada dengan murid-muridnya, ada di dalam dunia, menguatkan murid-muridnya. Ya, dikatakan Tuhan Yesus mengatakan kepada murid-muridnya bahwa aku harus pergi kembali kepada rumah Bapa supaya penolong itu datang. Nah, di hari ke-50 setelah kebangkitan Tuhan Yesus diperingati sebagai Pentakosta, karena disitulah roh yang dijanjikan itu dicurahkan, diturunkan. Ya, kalau kita kan tidak mengalami zamannya Tuhan Yesus tuh ada bersama kita, artinya gini, secara fisik di dalam dunia ini. Tuhan Yesus terbatas waktu itu sama murid-muridnya di daerah Timur Tengah mungkin di sana ya. Tetapi dia tidak bisa ada, bisa aja sih ya kalau pakai teleport gitu ya. Tetapi dalam waktu bersamaan, karena dia ada dalam tubuh jasmaninya waktu itu, dia tidak bisa ada bersama-sama misalnya di Sukabumi dalam waktu bersamaan. Tetapi dia katakan dia harus pergi supaya roh penolong itu datang. Nah, Roh Kudus ini tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Jadi dia bisa ada di sini saat ini, dia bisa ada di Belanda saat ini, dia bisa ada di Amerika saat ini, karena dia hidup di dalam setiap hati orang percaya. Saudara percaya itu, Roh Kudus itu ada di dalam setiap hati orang percaya. Nah, Pentakosta ini kita balik lagi, dikatakan menjadi momen khusus untuk orang-orang Kristen, karena di momen Pentakosta ini pada zaman dahulu, artinya waktu ketika sesaat setelah Tuhan Yesus naik ke surga, 10 hari kemudian Roh Kudus ini dicurahkan, dikatakan di loteng Yerusalem. Mungkin saudara sudah baca kisahnya di Kisah Rasul ya, pasal 2. Di situ dikatakan murid-murid sedang berkumpul di loteng Yerusalem. Loteng Yerusalem, dan Roh Kudus dicurahkan seperti nyala-nyala api, dikatakan, sehingga mereka berbahasa yang lain ya, yaitu bahasa roh, dikatakan dipenuhi oleh Roh Kudus. Tetapi waktu itu dikatakan bahasa rohnya itu kayak bahasa-bahasa di daerah sekitarnya, sehingga dimengerti oleh orang-orang yang hadir ya. Nah, dan dikuatkan gitu, itu silsilahnya. Dan itu adalah momentum Pentakosta tersebut. Murid-murid Yesus berhasil akhirnya mempertobatkan 3.000 jiwa, dikatakan mungkin lebih. Dan ini adalah cikal bakal lahirnya gereja mula-mula. Itu Pentakosta, saudara ya. Nah, saat ini kita hidup di zaman anugerah. Yang tadi saya bilang, kita nggak mengalami Tuhan Yesus itu ada secara fisik bersama dengan kita, cuman kita tahu kisahnya, dan itu adalah it's true gitu, bahwa Tuhan Yesus itu mati, bangkit, naik ke surga, itu nyata, saudara. Tapi kita hidup di zaman anugerah di mana Roh Kudusnya sudah dicurahkan. Jadi hari ini kita peringati sebetulnya momennya ya, saudara. Nah, momentum yang didapat oleh murid-murid Yesus di kira-kira 2000 tahun yang lalu, saat mereka diurapi oleh Roh Kudus lalu berbahasa roh gitu. Nah, ini itu berlaku untuk kita semua. Janji Tuhan itu nggak hanya buat murid-murid Tuhan Yesus ya, buat bangsa-bangsa Israel aja ya, tetapi buat kita orang percaya. Ya, dikatakan aku akan memberikan roh penolong untuk kamu semua. Itu tertulis di dalam Yohanes 14 ayat 16 dan 17. Kita akan
16 dan 17. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Saudara, sudahkah kita mengenal Roh Kudus itu? Dikatakan setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, dia akan diberikan roh penolong. Roh penolong ini berupa roh kebenaran, dan dikatakan dunia itu nggak bisa menerima dia. Dunia dalam arti yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus, yang juga mungkin hidupnya masih dipenuhi oleh artinya dosa, kedagingan, tidak percaya kepada kasih Tuhan Yesus, dia tidak mengenal roh kebenaran ini dikatakan. Tetapi janji Tuhan Yesus dikatakan, roh ini akan menyertai kamu selama-lamanya. Bayangin saudara, selama kita hidup, kita bisa meraih, diberikan roh penolong, roh kebenaran dikatakan, dan akan diam di dalam kamu. Dia ada di dalam hati kita, saudara. Selama kita percaya kepada Tuhan Yesus dan mau mengikuti ajarannya, taat kepada dia, berusaha taat tentunya ya. Kadang-kadang kan kita juga suka, aduh bandel-bandel nih gitu ya. Tetapi dikatakan selama kita percaya sama Tuhan Yesus dan mau taat, roh itu akan menyertai kita dan diam di dalam kita. Dan dikatakan kalau di ayat 15 sebelumnya, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Itu aja poinnya saudara. Saudara harus, kalau mau menerima janji Tuhan itu bahwa Roh Kudus itu ada di dalam kehidupan kita, kita mengasihi Tuhan nggak hanya ucapan di bibir, tetapi kamu mau menuruti segala perintahku. Semua mau kan menaati perintah Tuhan ya. Dan dikatakan apa yang momentum apa yang kita dapat di saat sekarang ini, sama seperti murid-murid Yesus di 2000 tahun yang lalu. Apakah Pentakosta itu hanya ditandai oleh orang berbahasa roh, dipenuhi oleh bahasa roh, ya, dipenuhi oleh Roh Kudus maksudnya. Dulu lagi zaman Ibu Gembala Oma Slamet, kita suka melakukan setelah hari kenaikan Isa Al-Masih itu doa 10 hari pada datang ke gereja. Ada yang ngalamin ya, pada datang berlutut di sini berdoa tiap hari gitu, meminta Roh Kudus. Sesungguhnya Roh Kudus itu udah ada di dalam kita, tetapi itu harus dikatakan dilatih. Artinya begini, harus ada penyembahan tiap hari saudara. Kadang-kadang di tengah kesibukan kita lupa. Kita kadang-kadang nyuekin Roh Kudus itu ada dalam kehidupan kita. Nah, kepenuhan Roh Kudus itu adalah tanda seseorang yang artinya gini, Roh Kudus sudah ada di dalam kehidupan kita, tetapi waktu menyembah, merasakan hadirat Tuhan sehingga artinya berlebih gitu, tidak tahan dan akhirnya meluber, sehingga akhirnya bisa berbahasa roh. Jadi bahasa roh itu bukan diajarin ya sebetulnya, nggak bisa diajarin, ayo kamu ikutin aku bahasa rohnya, nggak bisa seperti itu. Tapi seseorang ketika hatinya disentuh oleh Roh Kudus, dia bisa sambil nangis ya, kadang-kadang kan gitu, kalau lagi doa sambil nangis nggak tahan, akhirnya keluar bahasa yang lain gitu ya. Sama seperti waktu murid-murid mengalaminya di loteng Yerusalem. Tapi nggak instan saudara. Di hari loteng Yerusalem itu memang dikasih langsung sama Tuhan seperti nyala api. Tetapi lihat sebelumnya saudara, kita mau baca di dalam baca ayat pembuka dulu lagi, Kisah 1 ayat 14. Kisah 1 ayat 14. Nah, Kisah Para Rasul 1 ayat 14 dikatakan gini, mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Nah, di sini dikatakan murid-murid Yesus itu bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Kalau dibaca panjang nanti saudara bisa baca di rumah ya, di Kisah Para Rasul pasal 1 dan 2. Nah, di sini dikatakan itu sesaat setelah Tuhan Yesus naik ke surga. Hati mereka begitu bersuka cita. Karena kan Tuhan Yesus dikatakan, aku gak akan meninggalkan kamu menjadi seorang yatim piatu, tetapi kamu akan kuberikan roh penolong. Yesus pergi, tetapi murid-murid tidak sama keadaannya ketika Tuhan Yesus mati. Ingat waktu Tuhan Yesus mati, murid-muridnya pada kocar-kacir. Mereka sedih, ketakutan gitu. Padahal kan Tuhan Yesus sudah ngasih tahu, nanti aku akan bangkit. Tetapi mata rohani mereka seolah ditutupkan, mereka sedih, gitu, takut gitu. Tetapi setelah kebangkitan Tuhan Yesus kan murid-muridnya melihat, oh iya, dia Allah yang hidup, gitu dia katakan. Nah, setelah Tuhan Yesus naik ke surga, murid-murid tidak mengalami hal yang sama kan, mereka bersuka cita, mereka pulang. Apa yang mereka lakukan ini, saudara? Mereka bertekun dengan sehati di dalam doa bersama-sama.
Ini awal mulanya sebetulnya. Jadi nggak ujuk-ujuk di Loteng Yerusalem tiba-tiba dicurahkan Roh Kudus. Mereka dengan tekun bersehati di dalam doa bersama-sama. Di saat pandemi ini, saudara. Kita kan terbatas ya. Gereja masih dibatasi. Pengennya mah dipenuhin gitu ya. Tapi sekarang masih dibatas-batasin gitu. Ya. Terus kita berusaha gini, pandemi itu nggak ada, tapi ada yang sakit gitu, ada yang meninggal gitu. Tetapi kita udah mulai bisa menerima ya kalau memang harus pulang, misalnya kena COVID, berarti kan itu udah waktunya gitu ya. Tetapi tetap kan kita nggak boleh bandel gitu ya, harus tetap jaga-jaga dan ikutin peraturan itu di luar konteks lah ya saudara. Tetapi di tengah keterbatasan ini, apakah Roh Kudus dibatasi? Tidak saudara, karena Roh Kudus tidak dibatasi ruang dan waktu dikatakan. Saudara, walaupun saat ini tidak ikut doa 10 hari di sini, yang seperti saya bilang dari minggu lalu ya, saudara bisa menyembah di rumah, ya, ambil waktu untuk berdoa. Jadi dikatakan Roh Kudus itu sebetulnya nggak pernah hilang, saudara, nggak ada gitu ya. Tapi yang ada tuh kita yang ninggalin Tuhan gitu, ya. Jadi jangan terbalik, oh Tuhan ninggalin kita gitu. Kalau seolah-olah Tuhan meninggalkan kita, mungkin karena ada dosa di dalam kehidupan kita, atau kita udah nggak mau taat sama Tuhan terus cuek gitu. Tetapi dikatakan ini janji Tuhan bahwa Roh itu akan menyertai kamu selama-lamanya. Jadi nggak hilang saudara sebetulnya. Ya, jadi kita harus paham. Murid-murid Tuhan Yesus ini juga menemukan momentumnya. Momentum apa sih? Itu tuh artinya satu saat yang baik atau kesempatan yang baik. Kalau di teori fisika itu ada rumusnya dikatakan momentum ini. Jadi menghasilkan satu kekuatan yang lebih besar gitu. Nah murid-murid ini menangkap momentum tersebut saudara. Jadi ketika Tuhan Yesus naik ke surga, mereka nggak tinggal diam. Mereka melakukan tadi ya, bersehati di dalam doa dan bersekutu. Ini yang bisa kita lakukan saat ini saudara. Di tengah pandemi, di tengah kita malas nih, ya udah kerjaan susah, malas juga gitu ya. Nambah susah kan gitu. Malas ibadah pula, wah itu lebih gawat lagi saudara. Ya. Jadi sebisa mungkin kalau saudara ada kesempatan untuk beribadah, saya sehat, saya datang di dalam nama Tuhan Yesus gitu. Ya, jangan terbalik, karena kan kita kalau main juga nekat ya gitu, dalam nama Yesus Tuhan masih lindungin gitu, pergi aja gitu. Nah ibadah juga harusnya seperti itu saudara, gitu ya, bukan konyol enggak gitu saudara. Tapi kita percaya kalau kita melakukan sesuatu yang baik, datang ibadah, Tuhan pasti lindungin kok. Dikatakan Roh Kudus akan menyertai kamu selama-lamanya. Ya, puji Tuhan. Nah ini awalnya, kisah para Rasul 1-14, mereka melakukan dengan tekun dan bersehati. Adakah kita punya kesehatian dengan Tuhan Yesus? Ketika seseorang punya sahabat ya, berdua misalnya, kalau lagi sehati, asik ya, diajak jalan asik, mau apa asik gitu. Tapi kalau udah nggak kesehatian, gitu ya, itu tanda kalau orang tidak punya ketidaksehatian. Begitu juga kita sama Tuhan. Harus ada kesehatian saudara, ya. Kesehatiannya Tuhan Yesus sudah mengerti loh, ya. Dia sudah mengampuni dosa kita. Dia udah tahu kelemahanmu, Yuni, kamu tuh lemahnya seperti ini gitu. Harus kita mengucap syukur. Saya harusnya mengucap syukur dia ya, Tuhan tuh udah begitu sabar sama saya. Kok saya nggak mau mengerti hatinya Tuhan Yesus? Nah harusnya seperti itu kita, sikap kita sama Tuhan. Ada kesehatian, sehingga ketika kita doa kita nggak tawar, ya. Misalnya kalau saya udah nggak ada ketidaksehatian gitu, waktu doa, oh ya saya kan harus ya berdoa gitu, terus berdoa tapi hanya dilakukan sebagai rutinitas, itu nggak berkenan. Tuhannya sedih loh. Kamu ngomong apa gitu? Nggak sehati sama aku, nggak klik. Sama tadi, ketika seorang sahabat kalau udah tidak sehati ya, pasti sudah nggak damai gitu ya. Kadang-kadang bikin sedih temannya gitu. Tuhan Yesus juga sama. Biarlah kita mau bersehati, ya. Di dalam doa, bertekun dikatakan berkumpul bersama-sama bersekutu. Saat ini kan kumpul-kumpul nggak boleh dikatakan ya. Tetapi kayak seperti ini, jaga jarak di rumah juga sama keluarga kan bisa bersekutu ya bersama. Tapi dikatakan nilainya yang harus kita ambil adalah tentang kesehatian ya saudara. Harus sehati, bukan kumpul-kumpulnya, tapi sehati dan tekun saudara. Lalu ketika mereka tekun berdoa dan bersehati, ini dilakukan nggak hanya satu hari aja mereka, terus rutin dilakukan sampai akhirnya hari ke-10 dikatakan
roh yang dijanjikan itu dicurahkan. Makanya dikenal sebagai hari Pentakosta, hari ke-50 dikatakan Roh Kudus dicurahkan. Momentumnya itu murid-muridnya berbahasa yang lain. Yuk kita baca di dalam Kisah Rasul 2 ayat 1. Ayat 1 juga mulai ya. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Masing-masing muridnya bahasa rohnya ada yang berbeda-beda. Dikatakan soalnya di situ kan kalau ayat 7 dikatakannya yang hadir, maksudnya di luar murid-murid itu, mereka semua tercengang-cengang dan heran lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Ya, di situ kalau saudara baca banyak tuh ayat 9-10, kita ada orang apa-apa banyak tuh. Ya, mereka mengerti ketika bahasa roh itu diucapkan, tapi murid-muridnya mungkin di luar kesadaran karena kan dipenuhi hadirat Tuhan, dia ngomong gitu bahasa roh gitu ya. Saudara pernah merasakan seperti itu, ada dorongan atau luapan rindu banget sama Tuhan? Pernah ada mengalami demikian? Gini aja ya contohnya ya, saudara, kalau misalnya ada orang tua terpisah sama anaknya udah bertahun-tahun ya, yang satu tinggal di kota lain, si bapak ini rindu sama anaknya. Nah jadi terus nggak ada komunikasi lah, maksudnya kalau sekarang kan bisa pakai handphone gitu, ini ceritanya nggak ada komunikasi. Suatu saat ketika anaknya pulang, si bapak ini mendem rindu. Ketika tahu anaknya pulang, apa yang dirasakan bapaknya? Ada satu luapan tuh ada yang mendesak dari dalam, ya mendesak dari dalam sehingga aduh bisa diekspresikan dengan nangis, sukacita gitu. Aku ketemu anakku, demikian juga anaknya. Nah seperti itu saudara. Ketika kita dipenuhi oleh Roh Kudus, ada sukacita yang dalam. Jadi bukan hanya yang mana bahasa roh saya ikutan nular gitu. Tidak seperti itu, saudara. Tetapi harus ada yang dari dalam kita, ya. Kesehatian dengan Tuhan Yesus. Kadang-kadang kita suka gini, ayo minta sama Tuhan, minta Roh Kudus. Tetapi kalau di hati kita masih ada ganjangan, tidak bisa bersehati, dikatakan itu susah, saudara, Roh Kudus untuk turun. Ada di dalam hati kita, tapi meluapnya susah. Kalau bahasa roh itu kan tadi yang saya bilang itu tanda meluber, ya, meluber. Jadi kalau air diisi terus meluber keluar, nah seperti itu, gitu ya. Itu gambaran tentang bahasa roh. Jadi memang ciri dari orang yang dipenuhi Roh Kudus katanya berbahasa roh, gitu. Tetapi itu bukan poin pentingnya, saudara. Poin pentingnya ada di dalam hati kita. Apakah Roh Kudus yang ada di dalam hati kita itu benar-benar bisa bersehati sama kita, klik sama jalan kehidupan kita. Kadang-kadang kita mintanya gini, Tuhan ngertiin aku dong gitu. Tapi kita nggak bisa mengerti hatinya Tuhan. Itu manusia, gambaran manusia yang memang egois yang sering saya bilang. Saya pun mungkin punya ego, ya gitu ya. Tetapi saya belajar untuk kalau udah ngadat itu anak kecil kan gitu ya. Anak kecil juga udah minta sama orang tuanya ngotot gitu sampai akhirnya orang tuanya memberikan. Tetapi kalau itu membahayakan dia, orang tua nggak akan memberi, gitu ya. Kadang-kadang kita pengennya maksa sama Tuhan atau minta dimengerti, mengerti aku dong, tapi kita nggak mau mengerti Tuhan. Nanti Tuhannya sedih sebenarnya, ya. Oleh karena itu biarlah di momen Pentakosta ini, momentum yang didapat oleh murid-murid ini kita dapatkan juga saat. Bukan wah harus bahasa roh, puji Tuhan saudara. Kalau yang saudara sudah dipenuhi oleh bahasa roh, itu harus terus bukan dipelajari, tapi artinya terus menerus ya. Harus tiap hari menjadi satu kesukaan kita menyembah Tuhan sehingga kita akhirnya dipenuhi oleh Roh Kudus. Itu adalah karunia, saudara. Bahasa roh itu karunia ya, saudara. Karena kan tadi dikatakan memang semua orang bisa dapat, tetapi murid-murid itu pada saat itu dikasih karunia sehingga mereka nggak asal begitu keluar bukan kata-kata sendiri, tapi memang urapan Roh Kudus sehingga dimengerti oleh orang banyak dan dikatakan orang banyak itu tersentuh. Kita lihat di ayat yang
Selanjutnya nanti sebetulnya kalau saudara baca ini asik banget ya. Nah ini kalau saudara lihat Kisah Rasul 2 selanjutnya mulai dari ayat 14 sampai terakhir, di situ kan perikopnya tentang khotbah Petrus. Ketika Roh Kudus ini melanda murid-murid mereka, ya, mereka semua merasakan, kan orang-orang yang ngelihatnya ya, waduh lidah-lidah api. Kalau murid-muridnya kan mereka udah ada dalam hadirat Tuhan gitu ya. Nah, saat itu ketika Roh Kudus ini meluap di dalam hati murid-murid, yang apa ya istilahnya dapat momentum lebih adalah Petrus, saudara. Saudara lihat di ayat 14, maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Lalu Petrus langsung khotbah, saudara. Itu Petrus yang ngomong. Dia dikatakan memiliki dikasih roh keberanian, saudara. Petrus kan kita tahu ya, waktu Tuhan Yesus mau disalibkan, dia yang menyangkal Tuhan Yesus sampai 3 kali. Tapi dia mengasihi Tuhan Yesus ya. Tapi karena takut dia menyangkal Tuhan Yesus. Tetapi lihat ketika hatinya dijamah oleh Roh Kudus, dia memiliki roh keberanian. Dia nggak memikirkan dirinya sendiri lagi. Dia dikatakan berkhotbah dengan berani, dan apa yang terjadi, saudara? Ini bukan karena keberanian Tuhan Petrus, tetapi karena dia dikasih kekuatan oleh Roh Kudus. Ya, dikatakan kalau ayat 37, Kisah Rasul 2 ayat 37. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Lihat, saudara. Ketika seseorang hidupnya dipenuhi oleh Roh Kudus, saudara. Misalnya saya ya, dipenuhi oleh Roh Kudus, saya punya keberanian dikatakan untuk memberitakan tentang kasih Tuhan Yesus. Nggak lihat situasi loh, saat itu kan yang berkumpul ribuan dikatakan. Tapi Petrus dengan berani dikatakan menyampaikan firman Tuhan dengan kuasa Roh Kudus, saudara. Itu dari pihak Petrusnya. Tetapi saat itu disampaikan dengan kuasa Roh Kudus, lihat dampak yang terjadi. Orang-orang di situ dikatakan sampai terharu. Mereka tuh langsung, apa yang harus kami perbuat, dikatakan. Dan itu menobatkan 3.000 jiwa, saudara. Cuma beberapa orang rasul, saudara, saat itu. Yang tadi saya bilang ini momentumnya. Ya, di situ cikal bakal gereja mula-mula, dan Petrus menangkap hal itu bersama teman-temannya yang lain. Saat ini, saudara, mari di tengah kondisi Indonesia yang saat ini lagi terpuruk, saudara. Walaupun pemerintah kita dengan giat yang dikatakan nanti akan naik lagi, ekonomi akan naik, kan keadaannya enggak seperti membalikan telapak tangan, perlu proses. Ya, puji Tuhan kalau yang saat ini masih bisa punya usaha, karena kan saat ini pandemi ada juga yang usahanya unlock, ada yang seperti nemuin peluang jadi orang kaya baru gitu, ada loh yang seperti itu. Tuhan bukain seperti itu. Tetapi apapun keadaan kita harusnya bersyukur. Saat ini mungkin di antara jemaat ada yang masih bisa bekerja, gajinya nggak dipotong, itu luar biasa, saudara. Jadi kita harus mensyukuri. Tapi kan itu hal-hal jasmani. Bagaimana rohani kita? Nggak boleh terpuruk, saudara. Ya. Mungkin saat ini kita sedang dalam keputusasaan, ketakutan, kekhawatiran. Ingat, Roh Kudus itu nggak ninggalin kita. Dikatakan dia akan menyertai kita selama-lamanya. Mungkin kita cuekin saat ini. Tetapi biarlah di momen Pentakosta ini kita nggak nyuekin Roh Kudus lagi. Ya, kita bilang, oh Roh Kudus ampuni aku. Aku mau menyembah. Di tengah kesibukan saudara, nggak ada kata sibuk sebetulnya untuk saudara tidak menyembah Tuhan. Harus ada waktu untuk menyembah Tuhan. Saya sibuk Tuhan, tapi saudara kan sekarang kebanyakan punya handphone, ya saudara ya. Punya handphone, dengerin lagu pujian, saudara. Saya nggak suka nggak suka nyanyi, gitu ya. Oke, nggak usah nyanyinya, dengerin aja pujiannya. Nah, ketika bisa alasan nggak suka nyanyi, saudara bisa berdoa. Saya nggak bisa berdoa panjang-panjang, nggak usah berdoa panjang-panjang kok. Yang penting hati saudara nyangkut sama Tuhan, dikatakan sehati, ambil waktu sama Tuhan. Tuhan, Engkau baik, kan bisa ngomong kayak gitu ya. Tuhan, aku bersyukur, Bapaknya juga pasti bisa ya. Tuhan, makasih ya, dengan kata-kata sederhana. Tuhan nggak ngelihat kata-kata yang wah tinggi-tinggi, bahasanya tinggi-tinggi. Tapi kalau kita ucapkan dengan sehati, walaupun sederhana, Tuhan nih aku ingin terus dipimpin sama Tuhan. Seperti itu aja terus ya.
pasti saudara akan dibukakan satu peluang-peluang baru, momentum yang luar biasa dalam kehidupan saudara. Siapapun saudara, yang tua, yang muda, yang dikatakan yang banyak uang atau yang enggak, itu kan enggak dipengaruhi itu saudara. Tetapi Roh Kudus akan menyertai kamu selama-lamanya, enggak hanya di dalam hati orang pintar aja atau orang kaya aja, enggak. Tetapi semua orang yang percaya kepada Tuhan dan mengasihi Dia, Dia akan disertai. Jadi saudara jangan khawatir lagi ya. Saat ini apa yang menjadi masalah saudara, izinkan Roh Kudus yang mengambil alih kehidupan saudara. Ya. Jadi momennya bukan, wah momen Pentakosta ini aku harus bahasa roh nih. Enggak seperti itu. Tapi kalau yang sudah diurapi, itu saudara harus terus dilatih, itu artinya dikerjakan terus menerus. Jangan sampai padam rohnya gitu ya. Karena itu yang membangkitkan kita untuk semangat menghadapi kehidupan ini saudara. Beribadah, semangat ibadah, semangat melayani siapa aja ya. Buat Tuhan tuh banyak yang bisa dilayani. Saudara punya HP saat ini, bisa pakai HP saudara untuk melayani. Gimana caranya? Ngirimin ayat. Saudara misalnya, saya nggak bisa menulis ayat, tapi misalnya saudara dapat kata-kata yang bagus dari teman saudara, share lagi gitu ya. Itu kan juga jadi berkat. Jadi nggak ada istilah gini, saya nggak pinter nih nulis kata-kata rohani, atau cuplik firman Tuhan. Saudara diberkati oleh firman Tuhan, ada ayat bagus. Kan sekarang gampang ya, di copy, di salin gitu, di share gitu. Itu akan memberkati banyak orang. Jadi saudara, mari di momen Pentakosta ini kita lebih lagi menyadari, punya kepekaan rohani lebih lagi, bahwa Roh Kudus itu ada di dalam aku, ya, menyertai aku selama-lamanya. Itu yang saudara harus yakini. Jadi ketika saudara lagi takut tuh, oh ingat ada Roh Kudus, tolong saya lagi takut nih. Saudara lagi khawatir, Roh Kudus tolong saya nih, saya mau kerjaan, mau butuh kerjaan gimana? Ya, saudara doa, Tuhan tolong. Itu Roh Kudus tuh membantu saudara dalam berbagai hal. Atau Roh Kudus, saya lagi lemah nih tubuhnya, lagi sakit, pasti Tuhan akan menolong, gitu ya. Jadi jangan khawatir, biarkan Roh Kudus yang berkarya dalam hidup kita. Bukan kita lagi yang berkarya, bukan kitanya lagi nih aku nih, enggak. Tetapi karena ada Tuhan dalam kehidupan kita. Sama seperti Petrus, bukan Petrusnya kan yang menonjol, tetapi kan ada pekerjaan Roh Kudusnya yang luar biasa, sehingga dikatakan banyak orang yang akhirnya bertobat. Saat ini pun demikian, kan nggak harus saya misalnya berkhotbah di atas bukit lagi ya, tapi sekarang medsos kan, ya, itu kita bisa jadi ajang untuk memberitakan kasih Kristus. Ayat terakhir di Kisah Rasul 1 ayat 8. Kisah Rasul 1 ayat 8, ini ayat yang sudah sering kita baca, ya. Dan ini pula yang Yesus katakan kepada murid-murid, dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saudara, dikatakan kita akan menerima kuasa ketika Roh Kudus itu turun ke atas kita. Bukan kuasa kita jadi Superman, saudara. Ini kamu dikasih kuasa Roh Kudus supaya aku jadi jagoan nih, jadi Superman nih, bisa ngalahin orang yang jahat sama aku, nggak seperti itu. Tapi dikatakan kamu akan kuberikan kuasa untuk menjadi saksi. Biar kita boleh menggenapi rencana Allah. Bukan Allah menggenapi rencana kita. Kadang kan suka terbalik, ya boleh minta sama Tuhan. Tapi kadang-kadang kita kebanyakan minta sama Tuhan. Tuhan, kabulin dong permintaan aku. Kalau nggak dikabulin, ngambek sama Tuhan. Tuhan, padahal bukan nggak dikabulin. Seperti tadi yang saya bilangnya, orang tua yang baik pasti tahu memberikan yang terbaik buat anak-anaknya. Tuhan tuh kan pengen ngasih yang terbaik buat kita. Nggak asal-asalan, jadi tunggu waktu Tuhan, kita sabar ya. Yang harus kita lakukan adalah saat ini kita bisa menggenapi rencana Allah di muka bumi ini, yaitu menginginkan setiap orang bisa mengenal kasih Kristus dan diselamatkan. Dikatakan Bapak Gembala bilang kemarin ya, surga tuh nanti nggak akan terlalu penuh kok untuk menampung kita semua, gitu ya. Tetapi perkataan Tuhan Yesus pun harus kita menjadi satu peringatan buat kita ketika ada satu ayat mengatakan, ketika saya datang kembali kedua kali ke dalam bumi ini, adakah iman di dalam bumi ini? Itu yang harus kita waspadai. Karena hari-hari ini sungguh berat, saudara. Tanpa pertolongan Roh Kudus kita tidak akan mampu. Oleh sebab itu biarlah kita tekun bersehati di dalam doa. Saya pun nggak mau ketinggalan, saudara. Kita nggak tahu kan Tuhan Yesus datang kali yang kedua kapan.
Tapi kalau saat ini kita udah dikasih anugerah, ada Roh Kudus itu yang menyertai kita selama-lamanya. Bukan minta, tapi udah ada di dalam kehidupan kita. Tetapi biarlah kita nggak nyuekin Roh Kudus, tetapi bekerja sama dengan Roh Kudus, bersehati agar kita bisa melakukan perkara-perkara yang ajaib yang dikatakan dikhususkan Tuhan buat kita, ya, dipercayakan Tuhan buat kita. Bukan kitanya yang hebat yang tadi saya bilang, tetapi kita dipakai menjadi alat kemuliaannya. Amin. Puji Tuhan, minta supaya Tuhan memenuhi hati kita dengan Roh Kudus. Roh Kudusnya udah ada, tapi harus penuh, saudara. Sehingga ketika saudara meluap, saudara akan merasakan. Mungkin saat ini ada yang belum dipenuhi Roh Kudus, bingung ya kalau melihat orang ada yang misalnya berbahasa roh, itu teh ngomong naon gitu. Kalau yang belum disentuh hatinya kan susah gitu. Kenapa ya? Tetapi saudara sama seperti murid-murid tadi, mereka cuma berdoa, menyembah Tuhan, dan akhirnya diberikan bahasa roh. Kalau saudara yang rindu, pasti Tuhan nanti akan berikan itu, ya, sehingga akhirnya meluap dalam kehidupan saudara. Roh Kudus yang senantiasa memberikan damai sejahtera buat kehidupan kami. Di tengah ketakutan, di tengah setiap persoalan kehidupan, Roh Kudus yang membantu dan membimbing kami. Oleh sebab itu, biarlah Roh-Mu yang kudus saat ini memenuhi setiap hati kami, benar-benar mengendalikan kehidupan kami, sehingga kehidupan kami bukan kami lagi, tetapi biarlah kemuliaan Tuhan boleh Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami masing-masing, yang muda, yang tua, yang saat ini. Biarlah kami bersehati untuk menaikkan pujian dan kemuliaan kami ke dalam Engkau. Haleluya.
dalam masalah, kami sedang ada dalam ketakutan, kekhawatiran. Tuhan, bantu kami. Roh Kudus yang akan terus memberikan penghiburan buat kami. Dan kami percaya ketika Roh Kudus itu menguasai kehidupan kami, itu akan membebaskan kami dari setiap persoalan-persoalan yang tidak penting. Tetapi biarlah Tuhan Yesus kami boleh memikirkan perkara-perkara yang lebih penting, menjauh dari perkara-perkara dunia ini, yaitu perkara-perkara kerohanian kami, Tuhan. Kami tidak mau tertinggal, Tuhan. Tetapi di tengah keadaan dunia yang semakin gelap dan semakin susah ini, kami perlu penolong yang ajaib, Tuhan, setiap hari. Oleh sebab itu biarlah kami punya semangat yang luar biasa ketika kami mengiring Tuhan Yesus. Tidak lagi suam-suam kuku, karena itu akan ditolak. Oleh karena itu biarlah kami punya roh yang menyala-nyala di dalam Tuhan untuk mengikut Tuhan. Biarlah kami tidak nyuekin. Roh Kudus, ampuni kami, Tuhan Yesus. Seringkali kami nyuekin Tuhan, gak mau taat sama Tuhan. Tetapi pada pagi hari ini, di momentum Pentakosta ini, Tuhan, kami mau berjanji kepada Tuhan bahwa hidup kami mau dipakai menjadi alat kemuliaan. Kami tidak mau menjadi orang-orang yang biasa-biasa lagi, Tuhan, tetapi kehidupan kami mau dipakai menjadi alat kemuliaan-Mu. Terima kasih, Tuhan. Kami tidak perlu khawatir lagi akan kehidupan jasmani kami, karena itu Tuhan janjikan bahwa Engkau yang akan mencukupkan kami dengan segala kekayaan. Itu janji Tuhan. Oleh sebab itu biarlah kami mempercayakan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Roh Kudus yang ambil alih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk pagi hari ini. Biarlah Tuhan yang akan melindungi dan memimpin kami. Kami keluar gereja ini, kami tidak sendiri, ada Roh Kudus. Biarlah Tuhan Yesus, kami boleh senantiasa kuat di dalam Engkau. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Saudara kita berdiri. Kami mengucap syukur Tuhan kalau pada hari ini Tuhan sudah beracara, Tuhan sudah berfirman buat kami semua bahwa kami tidak sendiri, bahwa ada Roh Kudus yang senantiasa menolong hidup kami, Roh Kudus yang senantiasa memberikan jalan keluar, yang selalu bekerja dengan kami, Tuhan Yesus. Apapun yang kami lakukan, Roh Kudus akan selalu membantu dan akan membuat segala sesuatunya berhasil. Terima kasih Bapak atas penyertaan Tuhan yang luar biasa. Kami berdoa pada saat ini Tuhan Yesus, kalau ada yang sakit, Tuhan Yesus kiranya Engkau akan sembuhkan dengan kuasa dari Yesus. Baik yang ada di tempat ini, yang di rumah, atau saudara-saudara kami. Mari saudaraku angkat tanganmu. Pada saat ini kami menumpangkan tangan atas diri kami dan atas teman-teman kami yang dalam keadaan sakit. Di dalam nama Yesus Kristus, pemulihan terjadi, kesembuhan terjadi, dan mujizat terjadi pada saat ini. Dalam nama Yesus Kristus. Terima itu di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terpujian nama-Mu Bapa. Kami sungguh mengucap syukur dan kami tetap berdoa untuk demo yang diadakan pada hari ini. Di dalam nama Yesus Kristus, para malaikat Tuhan akan menjaga kota ini. Para malaikat Tuhan akan menjaga semua toko-toko, semua usaha anak Tuhan, semua gereja di dalam nama Yesus Kristus. Sehingga tidak ada sesuatu kejahatan yang akan terjadi. Para malaikat Tuhan yang akan menjaganya. Terima kasih Bapa, terpujian nama-Mu. Saudaraku, mari kita angkat kedua belah tangan kita siap untuk menerima berkat Tuhan. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah pekerjaan dan hasil kerjamu, dan diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Sekarang saudaraku, terimalah berkat yang besar ya Allah Bapa, cinta kasih yang luar biasa dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai hidup kita mulai pagi hari ini sampai Maranatha Dia datang kalian berdua. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Terima kasih untuk setiap berkat Tuhan. Kami akan berikan korban persembahan biar Tuhan yang meletakkan dalam hati kami nominal yang benar ketika kami memberi. Kami beri dengan sukacita, kami beri dengan damai sejahtera. Karena kami percaya setiap apa yang kami taburkan semuanya akan Tuhan perhitungkan. Dalam nama Yesus. Amin.
Amin.